Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irga Reza Pradika. NIM saya A11 2019 11733. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Dian Nuswantoro, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja rekayasa perangkat lunak saya yang berbasis Android. Di sini guna memenuhi syarat mengikuti ujian, yaitu mata kuliah pemrograman perangkat bergerak oleh dosen saya Pak Eko, yang saya hormati. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara kerja program saya. Baik, di tampilan awal sudah saya buka aplikasi Android Studio beserta project saya yang sudah saya buat. Di sini saya memerlukan yang pastinya aplikasi Android Studio ya. Yang kedua, saya membuka XAMPP. Di sini saya sudah menggunakan database, dan untuk dapat mengkoneksikannya, menyambungkannya ke database, maka saya harus menghidupkan XAMPP saya, yaitu di Apache dan MySQL. Mari saya hidupkan terlebih dahulu. Baik, jika sudah keluar seperti ini, maka sudah connect ke database saya. Baik, pertama-tama saya akan langsung mensimulasikan bagaimana kerja program saya. Baik, kita run aplikasinya. Di sini dia membuat Gradle build running sedang diproses. Memang agak lama karena project saya cukup besar dan device yang saya gunakan hitungannya sedikit minim untuk menggunakan aplikasi ini. Mari kita tunggu sebentar. Baik, masih Gradle build running. Baik, di sini juga sudah keluar emulatornya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini, tapi ini masih Gradle build. Mari kita tunggu saja sampai Gradle build-nya selesai. Masih melakukan Gradle build ya, agak lama. Oke, sudah selesai. Gradle build finish di 1 menit. Menunggu semua target device online dan kemudian install. Oke, Gradle build sukses. Sekarang tinggal diinstal, baru menginstal. Oke, sudah meluncur aktivitinya. Baik, oke,
Jadi pertama-tama di sini saya menjelaskan cara kerja program buatan saya, yaitu program bernama DJ Rental Equipment. Di sini DJ Rental Equipment bertujuan untuk memudahkan kalangan komunitas yang bergelut di dunia musik, khususnya musik DJ. Jadi di sini saya merekayasa aplikasi, membuat DJ rental berbasis Android yang berbasis online gitu. Baik, ini tampilan awalnya DJ rental equipment. Ini ada gambar juga. Mari kita lanjut ke start. Oke, di bagian start langsung menuju ke homepage, di mana halaman ini terdapat beberapa pilihan menu. Di antaranya ada katalog 1, katalog 2, kemudian ada price list, about us, dan kemudian di bawah ini ada yang baru, itu saya tambahkan admin. Baik, mari saya jelaskan dulu di katalog 1. Di katalog 1 saya menampilkan berupa alat DJ yang saya sewakan. Jadi ada beberapa katalog, atau beberapa pilihan begitu. Ini di katalog 1, di situ bertuliskan ada kode-kodenya, yaitu ada party 1 dan party 2. Di sini juga merupakan beda ya. Jadi di party 1 saya menyewakan sebuah DJ yang bernama DJ 2000 Nexus dan DJM 2000 Nexus dengan harga Rp2.000.000. Kemudian di party 2 itu juga saya menyewakan agak beda dari party 1, yaitu DJ 2000 Nexus dan DJM-nya 900 Nexus di harga Rp1.500.000. Baik, lanjut kita ke katalog 2. Di katalog 2 saya juga menambahkan lagi beberapa alat DJ, yaitu di kode party 3 itu ada XDJ RX2. Kemudian di price itu ada di price RX2 itu saya kasih harga Rp1.000.000. Kemudian di party 4 XDJ RX dengan harga Rp500.000. Baik, lanjut ke bagian price list. Di sini merupakan menu pilihan, menu di mana si pengguna dapat, atau si admin dapat mencatat konsumen yang merental ke kami gitu. Jadi konsumen mengkonfirmasi, maka admin akan melakukan mengisi data konsumen ke dalam menu bagian ini. Di sini saya menambahkan ini, ada kode-kodenya party 1 seperti yang dicontoh di katalog tadi. Seperti ini. Misal saya kasih party 1. Kemudian konsumen yang menyewa DJ itu ditanyakan berupa data dirinya. Seperti di sini nama, kita misalkan saja contoh namanya Mega, dan item deskripsi kita kasih kode saja party 1. Kemudian berapa jumlah quantity dimaksud di sini adalah berapa jumlah hari yang konsumen rental atau konsumen sewa. Jadi di satu hari itu berarti kita menuliskan 1. Kalau 2 hari ya berarti kuantitinya kita isi 2. Dan di harganya tadi kita lihat di katalog, harganya untuk di party 1 berapa? Rp2.000.000. Seperti ini. Kemudian si konsumen juga langsung membayar alat sewanya berapa gitu. Misalkan si konsumen membayar alatnya 5 juta. Kemudian jika sudah, si admin akan mengklik
tombol ini. Kemudian oke, tampil berupa nota di sini. Di antrian pertama kepada harga item deskripsi party 1, kemudian quantity 1, unit price dengan harga party 1 2 juta, yang membayarnya dengan uang cash 5 juta, totalnya ada 2 juta karena kuantitinya 1. Kemudian uang kembalinya bernominal 3 juta. Kemudian saya tambahkan bonus Hebon HDJ 2000. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian untuk deskripsi menunggu untuk kembalian. Baik, sudah di sini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang admin. Di sini merupakan menu baru yang baru saya buat, yang dimana admin juga bisa menambahkan data-data yang baru. Misalkan alat-alat DJ yang disimpan di database bisa kita tambahkan, bisa kita ubah, bisa kita hapus juga. Mari kita masuk ke admin. Kemudian akan connect ke database dan tadi ada notifikasi berupa kode pesan telah terbaca. Dan di sini ada beberapa isian database, di mana ini kayak seperti katalog tadi. Ada CDJ 2000 Nexus dan DJM 2000 Nexus dengan lengkap dengan ada brand, ada harga dan juga model alat DJ-nya. Ini. Kemudian saya akan mensimulasikan bagaimana cara menambahkannya. Di sini saya sudah tambahkan tombol plus, di mana ini adalah tombol untuk menambahkan isi data. Kita klik saja. Kemudian kita akan masuk ke halaman menambahkan alat DJ untuk disimpan ke database. Mari kita misalkan isikan XDJ R2. Kemudian brandnya kita isikan Pioneer. Kemudian dengan harga 2.500.000. Untuk modelnya kita isikan controller. Baik, jika sudah seperti ini, ada button atau tombol save, kita klik saja. Oke, simpan data berhasil. Maka untuk menampilkan inputan yang sudah kita isi tadi, dengan cara kita swipe ke bawah untuk merefresh. Oke, sudah masuk di sini inputan yang sudah kita inputkan tadi. Ada XDJ RX2, kemudian Pioneer, kemudian di harga 2.500.000, dan modelnya ada controller. Oke, di bagian tambah atau grade sudah, kemudian kita lanjut ke edit. Untuk edit, saya menggunakan floating hold, set hold gitu. Jadi kita cukup mana yang mau kita edit, kita cukup menekannya cukup lama, misalkan ke RX ini. Kita ada pilih operasi yang akan dilakukan. Karena saya akan mensimulasikan edit, maka kita pilih ubah. Kemudian akan masuk ke halaman update DJ controller, yang dimaksud adalah edit dari isi database tadi. Mari kita edit. Misalkan di sini saya kasih nama DJ 500. Kemudian karena brandnya beda, saya ganti ini dengan nama Newmark, dan harganya juga berbeda. Saya kasih 1.500.000 atau 300 ya, 300. Kemudian untuk modelnya adalah controller set. Oke, jika sudah seperti ini, kita tinggal klik button atau tombol change. Maka sudah, data berhasil dirubah.
kita kembali merefreshnya dengan swipe ke bawah. Baik, sudah terganti. Di sini ada di DJ 500, kemudian ada brand modelnya yaitu Numat, dan juga dengan harga 1.300.000, kemudian controller set. Baik, di bagian edit sudah. Kemudian saya akan mensimulasikan ke bagian hapus. Bagian hapus mungkin XDJ-R1 ya yang akan saya hapus. Jadi caranya saya mengklik tahan lama di sini, kemudian kita klik hapus, maka sebentar kita refresh dulu. Oke, XDJ-R1 tadi R1 kita hapus datanya, maka berhasil seperti ini dan tampilan XDJ-R1 tadi akan terhapus dari database. Oke, kemudian sudah di bagian edit sudah, di bagian hapus sudah. Kemudian ini menu terakhir yaitu berupa about us, mana ini cuma menampilkan profil dari manajemen kami yaitu Result. Di sini ada DJ School, DJ Management, Male and Female DJ, Live PA, Rental Studio, dan Equipment DJ. Kemudian Private Party, Catering and Launching Product di Jalan Gunung Tegar nomor 9, Purwodadi, Grobogan di nomor 081 229 674 174. Baik, terima kasih. Sekian simulasi saya. Kemudian akan saya lanjut di bagian penjelasan coding atau keterkaitan antara database yang sudah kita jalankan tadi. Baik, untuk pertama-tama saya ingin menjelaskan di bagian main activity. Oke, baik, di sini merupakan project atau activity baru ya dari program kemarin yang sudah saya buat. Di sini saya membuatnya lagi. Di sini saya gunanya untuk menampilkan database. Jadi seperti ini layout desainnya. Kemudian kita ke Java-nya yaitu di main activity. Di main activity di sini terdapat public class activity, extend ke app combat activity, dan ada beberapa private juga. Di onCreate saya sudah mendapatkan void-nya. Di sini saya mendapatkan RV data yaitu recycle view. Datanya saya kasih di sini. Kemudian SRL data, PB data, FFP tambah. Kemudian di RM data vertikal ini refresh tambah seperti tadi set only click listener, jadi cukup kita klik saja. Kemudian di retrieve data juga di sini sudah saya tambahkan codingannya seperti ini. Data respon ke integer kode. Ini nanti akan masuknya ke database. Itu ada kode dan pesan, di mana perbedaannya ada integer dan string. Kemudian masuk ke ini public void-nya ya, jika ini berhasil dan ini jika ini gagal maka akan menampilkan responnya, respon tag-nya seperti ini, local server. Dan jika yang di atasnya merupakan jika prosesnya berhasil, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian car item. Oke, car item di sini ini layout desainnya. Maksudnya di sini adalah
Ini merupakan tampilan database tadi yang sudah saya tambahkan, yang sudah saya edit, yang sudah hapus pun juga. Maka semua tampilan database akan masuk ke layout seperti ini. Jadi saya tambahkan seperti ada controller, maka jika controller akan masuk berupa nama controllernya, nama alatnya, di brand juga. Tadi ada Pioneer dan Numat, kemudian di harga, kemudian di model atau tipenya. Seperti ini di dalam linear layout. Kita kasih linear layout, dalamnya ada text view. Ini ada ID, ID ini saya kasih karena untuk di database dia pemegang kuncinya atau primary key-nya. Jadi untuk ID saya rasa tidak perlu ditampilkan. Jadi saya menggunakan visibility gone. Di sini ada tapi saya visibility-nya gone jadi menghilang. Kemudian lanjut ke text view yang controller. Di sini saya kasih ID-nya nama, itu nama controllernya. Saya kasih di sini. Kemudian brand itu merek, kemudian price itu harga, dan model itu tipe. Kemudian saya masuk ke Java-nya yaitu transaksi data model, respon model ini yang responnya daftar data. Baik sini. Oke, saya lanjutkan. Jadi jika di main activity tadi, main activity seperti ini merupakan main activity yang untuk menampilkan database. Saya ingin menjelaskan ke bagian tambah data Java terlebih dahulu. Di bagian sini public class-nya tambah data, external combine activity, ada private ID text, ada private button, ada private string. Seperti ini. Kemudian on create-nya juga on create untuk menambahkan data, edit text nama, find view by id, r.id, edit text nama. Saya sudah tambahkan seperti ini. Kemudian set on click listener. Jika diklik nama, id nama, get string yang dimana mengambil teksnya kemudian ditaruh, dan nama, merek, harga, tipe. Dan di sini saya kasih kondisi juga, jika nama, kemudian jika isi kolom nama tersebut tidak terisi, maka akan menampilkan pesan berupa nama harus diisi. Dan juga seterusnya ada merek, ada harga, ada tipe juga saya isikan seperti ini. Kemudian di create data, sini ada responnya, yang dimana jika respon berhasil maka saya kasih pesan seperti ini. Kemudian jika gagal akan saya kasih pesan gagal menghubungi server dan seterusnya. Di sini API request data, minta ke retro server, connect, create membuat data, kemudian simpan ke ARD data berupa nama, merek, harga, dan tipe. Kemudian simpan data enq dan callback. Kemudian lanjut ke ubah activity. Di ubah activity di sini yang dimaksudkan adalah mengedit dari isi database tersebut. Dari public class-nya ubah activity ke external combat activity, dan private integer xid karena id itu merupakan integer jadi dibedakan. Kemudian private string yaitu ada nama, merek, harga, dan tipe. Jadi ini saya kasih ada variabelnya di depannya, yaitu ada x yang pertama. Kemudian di edit text juga tetap mengikuti nama dari database-nya, yang dimana et itu adalah singkatan dari edit text, yaitu ada et nama, et merek, et harga, dan et tipe. Selanjutnya ke button ubah, dan juga selanjutnya ke string yang saya buat
tidak sama dengan atasnya, yang dimana atasnya adalah X, saya buat di bawahnya adalah Y. Kemudian di sini untuk proton void bagian on create, set content view, air layout, activity ubah, dimana intent terima sama dengan get intent, mana xid sama dengan terima get int, karena integer kita buat int extra dan namanya xid, di x nama juga terima get string extra, x nama, xmer juga, xrk juga, tipe juga. Kemudian akan lanjut ke bagian edit text, dicari by id, r.id, edit text nama, dan seterusnya. Kemudian edit text nama akan mengeset ke x nama, set x ke bagian variabel x-nya. Di sini saya kasih btn ubah untuk mengubah isi database tadi. Jika diklik, maka variabel y bergantian bekerja untuk mengambil edit text nama tadi dari int nama, diambil, kemudian masuk ke variabel y, kemudian menjalankannya dengan update data. Dengan update data, di jalannya update data dapat codingan seperti ini. Request data, edit data, retro server, connect retrofit, create class, kemudian ubah data sama dengan ARD data untuk update data, di mana update data seperti tadi xid, url, type. Kemudian respon juga. Oke, yang kode integer sering pesan. Oke. Oh ya, di sini ada xid karena kenapa? Karena di y tidak perlu saya membuat variabel id-nya variabel y, karena sifatnya id berupa primary key. Kemudian respon jika kode berhasil seperti ini, jika gagal seperti ini. Kemudian di adapter data, ada private seperti ini. Oke, ini holdernya, view holder, get item count seperti ini, tv itu text view ya, text file id, item view maksud saya. Kemudian ke set long click listener on long click. Kemudian oke, lanjut. Oh ya, ini lupa, jika diklik yang tahan tadi ya, diklik yang tahan, dia ada pesan, dimana pesannya saya kasih isinya, pilih operasi yang akan dilakukan seperti tadi, ada ubah dan delete. Maka saya isikan seperti ini, diambil dari id-nya, kemudian jika mendelete seperti ini, API request data akan mendelete database tersebut, hapus data. Kemudian ini juga lanjut ke bagian get data stringnya seperti ini, kirim. Oke, kita lanjut ke API request data. Di sini koneksivitasnya atau keterkaitannya dengan yang namanya PHP, file PHP-nya. Maaf, saya cari saja Notepad karena saya menggunakannya di Notepad.
Oke, ini sudah terbuka dan seperti ini. Jadi di sini ada tampilannya PHP-nya, di mana di sini ada create PHP, koneksi PHP, retrieve, delete, get, dan update. Jadi di masing-masing PHP ini juga memiliki peran yang sangat penting, di mana create itu tujuannya untuk membuat ya. Jadi perintahnya ada nama, merek, harga, tipe, kemudian diperintahkan untuk masuk ke dalam tabel DJ, di mana tabel DJ itu ada di database-nya. Oke, saya buka sekalian supaya kelihatan juga database saya. Pertama, sebentar. Oke, pilih. Dan jangan lupa juga XAMPP-nya juga dihidupkan supaya bisa masuk ke localhost PHP MyAdmin. Oke, sudah masuk. Oke, masih loading, bentar. Oke, sudah. Mari kita ketik localhost PHP MyAdmin untuk melihat database-nya. Udah lama ya, memang berat ini saya membuka aplikasi cukup banyak dan memakan RAM saya. Oke, kita masuk ke database project saya tadi. Saya kasih database DBDJ. Di sini ada strukturnya berupa tabel DJ. Untuk strukturnya saya klik dulu. Ini tadi isi dari database yang sudah kita buat, kita hapus dan kita edit, semuanya tersimpan di sini. Kemudian masuk ke struktur. Strukturnya ada ID yang memegang primary key, kemudian ada nama, kemudian merek, harga, tipe, dan di sini memang seperti yang saya sebutkan tadi, untuk ID memang dia tipenya integer. Dan untuk nama, merek, harga, tipe saya kasih varchar atau string. Kemudian sudah ya, saya lanjut ke bagian di bagian notepad-nya tadi. Di notepad kita kembali ke koneksi. Di sini koneksi.php memiliki fungsi untuk connect ke database. Itu ada host, localhost, dan juga user, root, dan password seperti ini. Kemudian connect ke MySQL_connect, MySQLi, ada host, user, pass, db, id, dan database MySQL jika tidak terhubung maka akan menampilkan pesan seperti ini. Kemudian di retrieve adalah untuk menampilkan membutuhkan berupa koneksi.php, memilih dari tabel DJ, dan eksekusinya MySQL query, dan cek MySQL affected row. Oh ya, ini juga tadi, oh ya, ini bukan merupakan peran penting juga. Di sini saya menggunakan kondisi juga seperti ini. Kemudian ini merupakan hal yang penting di mana guna untuk menampilkan atau mengkoneksikan ke program di Android tadi. Itu ada echo, JSON, encode, dan juga MySQL close untuk connect dan responnya.
Kemudian di delete seperti ini. Untuk di delete-nya, delete dari tabel DJ dimana ID ya yang memegang primary key-nya. Kemudian eksekusi, cek ada kondisi, data berhasil dihapus, data kalau dihapus dan tidak ada. Jika tidak ada isian data di database. Oke, lanjut di bagian get. Get ini gunanya untuk mengambil ya, untuk mengambil dari tabel DJ di mana ID jika cek sama dengan 0, respon kode 1, jika respon kode 1, data tersedia, respon data array, maka akan data ini istilahnya data ada atau tersedia. Jika 0 maka data tidak tersedia, juga tidak ada post data. Kemudian diupdate juga seperti tadi, gunanya untuk mengupdate dari data yang sudah kita edit atau kita ubah. Maka PHP-nya seperti ini, codingan connect-nya. Update tabel DJ, set nama, merek, harga, tipe, dan dimana ID itu semua. Seperti ini PHP-nya ada 5 PHP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 PHP. Kemudian masuknya ke API request data, di mana di sini juga ada retrieve, create, delete PHP, get PHP, dan update. Guna dapat terkoneksinya ke Android saya di sini. Oke, baik, kita tutup saja supaya tidak berat ya. Dan di sini juga sudah terlihat semua strukturnya, browsernya. Ini juga isian tadi sama juga. Dan kita tutup aja juga supaya lebih enteng saja. Retro server ini adalah base URL dari localhost saya atau database saya. http 10.0.2.2/dj/ dan masuk ke database static retrofit, retro, connect retrofit. Kemudian di dalamnya juga ada kondisi jika retrofit sama dengan 0, retro new retrofit.builder di base URL. Kemudian lanjut ke data model. Beberapa ini seperti data model adalah mengambil atau mengeset juga seperti ini. Respon untuk merespon isi database tadi seperti ini. Oke, sudah, ini Java tampilan layout tadi ya. Jadi seperti ini juga. Ini termasuk dari kasir tadi, di mana ini ada stringnya, spinner seperti ini, dan menggunakan list view juga dan juga spinner. Kemudian di text view juga seperti ini, ya, di text button. Dan ini saya menambahkan seperti tadi, jika customer membayar lebih atau masuk ke dalam kategori berikut, maka akan menampilkan bonus-bonusnya. Dan deskripsi uang bayar total dan kembaliannya masuk di bagian sini. Ini start aksi merupakan keterkaitan antar link dari semua halamannya ada. Jadi dari home masuk ke start aksi. Di start aksi akan ngelink atau keterkaitan antar linknya yang paling besar ada di start aksi. Jika ingin ke start kata itu katalog, kemudian di about us, kemudian di start kata 2, kemudian di kasir, kemudian juga di main activity. Di main activity itu tadi adalah database-nya. Ya sudah, ini juga drawable-nya atau desain-desainnya saya kasih di sini seperti ini.
Oh ya, kemudian untuk Android manifestnya seperti ini. Ini adalah terlihat aktiviti-aktiviti yang sudah kita buat. Jadi saya kasih main launchernya, atau jika kita run aplikasinya, projectnya, saya kasih di bagian home, karena itu merupakan awal dari semua halaman-halaman yang sudah saya buat, di mana home berfungsi sebagai dashboard atau tampilan awal untuk masuk ke halaman menu. Jadi seperti ini. Sudah semua. Tema juga sudah saya ganti, temanya bukan warna default ya, saya kasih warna merah ini supaya terlihat sinkron dengan desain yang sudah saya buat. Ini juga di sini saya menggunakan scroll view juga di bagian halaman home. Saya menggunakan scroll view dan sudah katalog seperti tadi, flash list juga, about us juga sudah seperti ini. Oke, baik, sepertinya cukup sekian presentasi saya mengenai project yang sudah saya buat. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tindakan yang saya buat di sini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Video ini dibuat guna memenuhi syarat ujian mata kuliah pemrograman perangkat bergerak oleh dosen Pak Eko. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.